Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan kita masih mengambil syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Maha berbicara. Di mana Allah berbicara kapan Allah kehendaki dan dengan cara apapun yang Allah kehendaki. Dan Allah berbicara dengan suara yang dapat didengar, dan Allah berbicara dengan bahasa yang juga dipahami oleh manusia. Allah berbicara dengan huruf-hurufnya. Jadi kalau Allah berbicara Bismillahirrahmanirrahim, maka seperti itulah yang Allah firmankan, bukan membahasakan. Bukan Nabi Muhammad membahasakan firman Allah, bukan, tapi betul-betul baknya, sa-nya, mim-nya, dan seterusnya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan di sini berkaitan dengan Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah atau firman Allah, dan bukan makhluk yang Allah ciptakan. Nah, timbul pertanyaan, apa bedanya mengatakan Al-Quran itu diturunkan dengan mengatakan bahwa Al-Quran adalah diciptakan atau Al-Quran adalah makhluk? Apa bedanya? Maka bedanya sangat besar, ya. Dan karena sebab inilah kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang lainnya sampai diuji, sampai disiksa, dipenjara, dibunuh, karena tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Mereka dipaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kenapa? Karena punya konsekuensi. Kalau kita mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, ya, maka ada beberapa konsekuensi yang fatal. Yang pertama, kalau kita mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka berarti kita mendustakan Al-Quran. Kita mendustakan Al-Quran itu sendiri. Kata Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 52, Allah Ta'ala mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kata Allah, dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad wahyu min amrina, dari perintah kami atau dengan perintah kami, ya. Maka kalau memang Al-Quran itu makhluk, maka dia tidak bisa diwahyukan. Ya, kalau dia adalah makhluk, tidak bisa diwahyukan. Yang bisa diwahyukan itu adalah kalam, perkataan. Itu baru bisa diwahyukan, bisa masuk. Tapi kalau makhluk tidak bisa diwahyukan, maka ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka itu berarti semua perintah, larangan, berita-berita dalam Al-Quran itu hanyalah huruf-huruf tanpa makna, karena dia diciptakan sebagaimana benda-benda yang lain. Sebagaimana matahari, bulan itu kan meaningless, tidak ada tidak ada maknanya. Makhluk itu tidak ada maknanya. Yang ada maknanya adalah kalam, perkataan, itu ada maknanya. Tapi kalau dia dianggap makhluk, ya berarti dia hanyalah susunan huruf-huruf biasa, ya, susunan huruf-huruf biasa yang tidak punya makna. Sehingga apa? Mempunyai konsekuensi. Oh, berarti ya, larangan atau perintah yang ada dalam ini hanyalah sesuatu yang sebagaimana benda yang lain, ya, tidak punya satu nilai yang mengharuskan kita untuk mengikutinya. Yang ini kemudian, sebagaimana saya sampaikan di pertemuan yang lalu, ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang benar di masa sekarang. Mereka mengatakan bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu makhluk. Artinya kita harus kata mereka, kita harus menyelami apa makna di balik ayat-ayat ini. Ya, sebenarnya Allah itu menurunkan ini maksudnya demikian. Allah itu menurunkan
hukum-hukum dalam Al-Quran, perintah-perintah itu sebenarnya mereka itu adalah guru-guru saja. Artinya apa sih? Artinya Allah itu hanya menginginkan keadilan. Kalau zaman dulu keadilan itu adalah dengan cara dipotong tangan untuk mencuri, kalau zaman sekarang sudah tidak. Itu ujung-ujungnya kenapa mereka menghidupkan kembali paham ini, karena memang bagi mereka apa yang terus dalam Al-Quran itu makhluk yang kosong dari makna. Ya. Ini konsekuensi yang kedua ya. Jadi kenapa kita tidak boleh mengatakan Allah makhluk, karena ada konsekuensi bahwa perintah dan larangan serta berita semuanya hanyalah huruf-huruf tanpa makna. Yang ketiga, dikatakan di sini kalau kita katakan bahwa Al-Quran itu makhluk, ya, maka berarti ucapan manusia dan selainnya adalah firman Allah. Apa kita? Kalau kita katakan bahwa Al-Quran adalah makhluk dan Allah menyandarkan kepada dirinya sebagai makhluk, maksudnya kalam itu sebagai makhluk, maka boleh kita katakan bahwa semua ucapan manusia dan selainnya adalah firman Allah. Kenapa? Karena semua ucapan makhluk adalah makhluk. Ucapan kita ini makhluk, sesuatu yang Allah ciptakan. Kenapa? Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Nah, kalau firman Allah disamakan dengan firman kita atau perkataan kita, maka kalau kita katakan sama dengan kita, berarti apa yang kita katakan juga merupakan firman Allah, dan itu tentu suatu kebatilan. Kemudian sisi yang keempat, kenapa kita tidak boleh mengatakan Allah itu makhluk? Karena firman Allah itu adalah makna yang tidak terpisah dari pengucapnya. Ya, firman itu sesuatu tidak terpisah dari pengucapnya. Kalau makhluk itu kan terpisah dari pengucapnya, terpisah dari. Kalau misalnya dikatakan makhluk Allah itu kan terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, manusia terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau firman itu sesuatu yang tidak terpisah dari pengucapnya, sehingga tidak bisa kita katakan adalah makhluk. Ya, ini beberapa segi yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah bukan makhluk, namun adalah kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakan ayat-ayat sebagai dalil. Ya. Jadi memang akidah wasitiyah ini di awal-awal isinya banyak berupa dalil. Ya, seperti sering saya sampaikan, beliau ingin menunjukkan bahwasanya yang saya tulis ini bukan pendapat saya, tapi ini adalah ayat-ayat Allah, ini adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau rajin membawakan ayat-ayat di akidah wasitiyah ini. Dan yang beliau pakai berikutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 75. Allah Ta'ala mengatakan, ya, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad ja'ana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 75 Allah Ta'ala mengatakan, apakah engkau Muhammad, ya, masih berharap mereka akan percaya kepadamu wahai Muhammad, padahal segolongan dari mereka telah mendengar firman Allah, namun mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, padahal mereka mengetahui. Saya bacakan sekali lagi artinya. Apakah engkau masih berharap mereka percaya kepadamu wahai Muhammad, sedangkan sebagian dari mereka, siapa mereka di sini? Orang-orang Yahudi. Sedangkan sebagian dari orang-orang Yahudi, mereka telah mendengarkan kalam Allah, namun mereka mengubah kalam tersebut setelah mereka pahami, dan padahal mereka tahu konsekuensinya. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 75.
Ini orang Yahudi, ya, mereka sudah mendengarkan Taurat, ya, mendengarkan firman Allah kepada Musa, ya, sudah tahu bahwa Allah berbicara kepada Musa. Mereka mendengarkannya, mereka memahaminya, namun mereka mengubah Taurat tersebut. Nah, sisi pendalilan dari ayat ini adalah bahwasanya firman Allah itu dapat didengar. Dalilnya apa? Yasma'una kalam Allah. Mereka mendengar kalam Allah. Ya. Tadi ini firman Allah yang bisa didengar, bukan ciptaan. Kalau makhluk bisa didengar, tidak bisa. Maka ini adalah menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu kalam Allah. Nah, kemudian ayat berikutnya dalam surat Al-Fat, ya, Al-Fat ayat 15, Allah Ta'ala mengatakan yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka hendak merubah firman Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Katakanlah Muhammad, kalian tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah Allah telah menetapkan ketetapan sebelumnya. Ayat ini bicara tentang apa? Tentang orang-orang Arab Badui, ya, di mana mereka ingin ikut ketika mereka atau ketika Nabi hendak mengambil harta rampasan perang. Jadi mereka ingin dapat bagian dengan ketika pembagian barang rampasan perang. Jadi kan kalau ghanimah itu kan hak pembagiannya ada pada imam. Siapa imam ketika itu? Rasulullah SAW. Dan ketika Nabi hendak berangkat untuk membagikan harta rampasan perang, orang-orang Arab Badui mereka ingin ikut. Namun Allah telah punya ketetapan siapa yang berhak mendapatkan harta rampasan perang. Enggak sekedar kemudian saya ikut nanti biar saya dapat. Enggak. Allah telah punya ketetapan sendiri tentang siapa yang berhak mendapatkan harta rampasan perang. Sehingga dikatakan oleh Allah Ta'ala di sini, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka hendak merubah kalam Allah, merubah firman Allah, merubah apa yang telah Allah putuskan tentang pembagian harta rampasan perang. Nah, kalau mereka nggak ikut perang, ingin dapat bagian, nggak sesuai dengan ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ikut cuma untuk dapat harta rampasan perang. Ya. Tidak disebut mereka ingin mengubah kalam Allah. Kemudian ayat berikutnya yang dijadikan dalil di sini adalah surat Al-Kahfi ayat 27. Allah Ta'ala mengatakan, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik." Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad berupa Al-Quran. La mubaddila li kalimati, dan tidak ada perubahan dalam kalimat-kalimat Allah. Tidak ada perubahan dalam kalam Allah. Al-Quran tidak akan berubah selamanya. Ya, maka Nabi dikatakan Allah membacakan apa yang diwahyukan kepada beliau. Dan namanya sesuatu yang diwahyukan itu pasti bentuknya kalam, ucapan, bukan makhluk. Ya. Tadi sudah sebagaimana ayat yang pertama kita bacakan bahwa sesuatu yang diwahyukan tidak mungkin berubah makhluk. Ya. Baik. Maksud dari kalimat la mubaddila li kalimat, tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah, maka ini mencakup kalimat yang bersifat kauniyah, yaitu ketetapan qada dan qadar, dan juga mencakup kalimat yang bersifat syar'iyah atau perintah dan larangan. Jadi kalimat Allah itu ada dua. Ya, kalimat Allah itu ada dua. Yang pertama kalimat-kalimat yang sifatnya kauniyah atau takdir. Maka kata-kata Allah di sini la mubaddila li kalimati, tidak ada yang bisa merubah kalimat Allah, yaitu tidak ada yang bisa merubah takdir Allah. Yang kedua,
Kalimat Allah bermakna kalimat syar'iyah atau perintah dan larangan. Ini juga tidak ada yang bisa merubahnya, ya. Sehingga konsekuensinya kalau misalnya Allah telah menetapkan takdir seorang untuk matinya pada tanggal sekian, jam sekian, tidak ada yang bisa menggantinya, tidak ada yang bisa mengubahnya, ya. Dan lain sebagainya. Begitu pula terkait dengan perintah dan larangan Allah, tidak ada yang boleh untuk mengubahnya. Jatahnya laki-laki 2 kali, perempuan nanti dibilang nggak adil, kita ganti aja, nggak akan bisa, ya. nggak akan bisa. Ini surat apa tadi? Pertama Al-Kahfi ayat 27. Kemudian yang berikutnya beliau membawa surat An-Naml ayat 76. Allah Ta'ala mengatakan inna hadzal qur'ana yaqussu 'ala bani Israila aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah ini mengisahkan atau menjelaskan kepada Bani Israel sebagian perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Jadi Al-Quran itu membawakan cerita-cerita yang Bani Israel itu berselisih pendapat tentangnya. Contohnya misalnya Al-Kahfi, tentang orang-orang yang bersembunyi di gua. Apa kata Al-Quran? Di antara mereka yang mengatakan berapa? 3, atau ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, ya. Tapi kata Al-Quran, Allah lebih tahu. Udah gak usah diperselisihkan, apa lebih tahu, ya. Jadi Al-Quran itu mengisahkan, ya. Dan kalau mengisahkan berarti dia merupakan kalam, ya, bukan makhluk. Al-Quran mengisahkan berarti Al-Quran bukan makhluk, karena dia adalah firman Allah, ya. Baik, ini beberapa dalil berkaitan dengan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Kemudian yang berikutnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan dalil tentang bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan diciptakan. Dalil bahwa Al-Quran itu diturunkan itu surat Al-An'am ayat 155. Allah Ta'ala mengatakan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan. Anzalnahu, anzala itu menurunkan, kami turunkan, mubarak yang diberkati atau yang penuh dengan berkah, ya. Nah, kitab yang dimaksud di sini sesuatu yang ditulis. Kita belum itu sesuatu yang ditulis. Kenapa? Karena dia tertulis di Lauhul Mahfuz. Di catatan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ada Al-Quran, ya. Jadi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan juga tertulis di mushaf yang ada di tangan kita. Tertulis juga di lembar-lembar yang dibawa oleh malaikat. Ya, jadi Al-Quran itu tertulis di Lauhul Mahfuz dan juga di tangan para malaikat, lembaran di tangan malaikat, dan juga di mushaf yang ada di tangan kita. Kemudian Al-Quran disebutkan di sini mubarak. Apa arti mubarak? Mubarak artinya yang penuh berkah. Maka kalau punya anak namanya mubarak, itu mengandung doa supaya anak ini dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah adalah sesuatu yang sifatnya tambahan, sesuatu yang bertambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya kalau misalnya minuman ini penuh berkah, ini minuman ini kalau kita minum manfaatnya akan banyak sekali. Atau bisa kita katakan segini satu segelas ini saja sudah memberikan manfaat yang banyak. Itu berarti air ini penuh berkah. Seperti air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu penuh berkah apa? Diminum bisa kenyang. Bukan hanya menghilangkan haus, tapi menghilangkan lapar. Itu kan nggak ada di air lain, nggak bisa, cuma air Zam-Zam yang bisa. Dan itu banyak saksinya. Dulu para sahabat, sebagian sahabat bertahan beberapa hari cuma minum Zam-Zam.
logikanya orang cuma minum air itu nggak akan kenyang. Tapi banyak di antara orang-orang yang bisa bertahan beberapa hari dengan minum zam-zam. Berarti air zam-zam air yang penuh dengan keberkahan. Nah, Al-Quran penuh berkah kenapa? Karena dia memberikan menjadi obat bagi hati, ya, hati yang sakit Allah mengobati dengan Al-Quran. Orang ketika hati yang mudah, hatinya lesu, ya, penuh dengan kecemasan, maka dia baca Al-Quran, maka itu akan mengobati hatinya. Ya, begitu pula penyakit hati yang lain, ya, penyakit syahwat, penyakit kemudian hasad, ya, dengan baca Al-Quran itu akan menjadi obat bagi itu. Dan juga obat bagi penyakit fisik, yaitu dengan ruqyah, ya. Jadi Al-Quran itu bukan hanya obat bagi hati, namun obat bagi penyakit fisik, ya, sehingga disunnahkan untuk membacakan Al-Quran sebagai ruqyah, karena memang Al-Quran adalah penyembuh, ya. Baik. Berikutnya, ya, dalil yang digunakan oleh Syekhul Islam dalam ayat ini dalam kitab ini adalah dalam surat Al-Hasyr ayat 21. Allah Ta'ala mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Dalam surat Al-Hasyr Allah Ta'ala mengatakan, kalau saja Al-Quran ini diturunkan kepada sebuah gunung, maka kamu akan melihat gunung tersebut akan tunduk dan terpecah, runtuh, karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau akan diturunkan kepada gunung, gunung itu akan pecah. Kenapa pecah? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Padahal gunung itu sesuatu yang keras, kokoh, dan pembuatannya dari batu, yang batu juga kokoh, ya. Namun, ya, sehingga kalau hati itu tidak tersentuh dengan Al-Quran, maka hati itu lebih keras daripada batu. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, untuk maqasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Ini tentang Bani Israel. Ini baru yang tadi ayat Al-Baqarah ayat 74. Ya. Ini bicara tentang orang-orang Bani Israel. Mereka sudah mendapatkan, ya, firman Allah, sudah melihat banyak mukjizat, sudah melihat bagaimana bukit Tur itu diangkat di atas mereka ketika mereka diambil janji, menyaksikan bagaimana kemudian laut itu dibelah untuk mereka. Segala macam mukjizat itu malah hati mereka menjadi keras setelah itu, lebih keras daripada batu. Nah, kalau akan diturunkan kepada gunung, maka kamu akan melihat gunung tersebut khusyuk, takut kepada Allah dan sampai terbelah, ya, sampai hancur. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lebih keras daripada batu. Dibaca ayat Quran, nggak ngaruh. Disuruh bertakwa kepada Allah, nggak ngaruh, malah ketawa sendiri. Wah, ini lebih keras daripada baja. Bukan lebih dari gunung lagi, lebih keras daripada baja. Orang yang punya hati yang sehat, minimalnya kan ya terasa lah gitu. Minimalnya akan kemudian hatinya mungkin akan tergerak kalau mendengar Al-Quran. Kalau hatinya keras, ya dia tidak akan dia berarti lebih keras daripada gunung, tidak tersentuh, tidak tergoyang oleh Al-Quran. Dan ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya gunung itu bisa, atau gunung itu punya perasaan. Gunung itu punya perasaan. Dia benar nanti, sebagaimana kita sampaikan di kajian beberapa pertemuan yang lalu, benda-benda itu punya perasaan. Ya, seperti contoh yang pernah saya sampaikan apa? Mimbar yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mimbar apa? Ya, pijakan dari pohon kurma, dari batang kurma yang nangis. Nangisnya tidak seperti nangisnya orang, tapi berbunyi seperti jin-jin gitu ya, seperti dia bunyi sendiri. Dan Nabi
disebutkan bahwasanya itu suara dari mimbar yang nangis. Kenapa nangis? Sudah tidak pakai lagi sama Nabi dibuatkan mimbar yang baru karena memang Nabi ketemu sama sekelompok sahabat yang memang ahli dalam karpenter, dalam mebel gitu ya, dibuatkan mimbar baru. Mimbar yang lama nangis karena tidak dipakai lagi oleh Nabi SAW. Punya perasaan ya mimbar itu. Lalu bagaimana? Gunung juga sama, gunung juga punya perasaan. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Hadza Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini gunung Uhud, gunung yang ada di Madinah. Ya, kata beliau, ini gunung Uhud, gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintai Uhud. Ya, Uhud mencintai Nabi, Nabi pun mencintai Uhud. Uhud nanti akan diangkat, ya, kembali ke surga, karena dia termasuk gunung surga. Baik. Kemudian yang berikutnya ayat yang dibawakan oleh beliau di sini, ya, ada 3 ayat sekaligus, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 101, 102 dan 103. Saya bacakan. Allah Ta'ala mengatakan, wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Kata Allah Ta'ala, dan apabila kami meletakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, dan ketika kami mengganti satu ayat dengan ayat yang lain, padahal Allah lebih tahu tentang apa yang Allah turunkan, mereka malah mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Muhammad orang yang suka mengada-ngada. Ya, bal la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini berbicara mengenai yang disebut dengan nasib mansukh. Ya, Allah mengganti satu ayat dengan ayat yang lain. Ini dalam Al-Quran ada ayat yang dimansukh. Yang mana ayat yang dimansukh itu masih ada, dan ada ayat yang dimansukh dan ayat itu sudah dihilangkan dari Al-Quran. Ini ada 2 jenis, ya. Nasib mansukh itu ada 2 jenis. Yang pertama, ayat itu masih ada dalam Al-Quran. Contohnya dalam surat saya lupa, namanya ayat Musabarah. Ayat tentang bagaimana kaidah dalam berjihad. Saya lupa ayat Musabarah. Ayat Musabarah namanya. Ya, Musabarah. Ayat Musabarah ini berbicara mengenai dalam surat Al-Anfal ayat 65. Ini saya contohkan saja. Allah Ta'ala mengatakan, ya, Al-Anfal ayat 65, Allah Ta'ala mengatakan, iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibuna mi'atain. Ya. Kalau kalian berjumlah, kalau ada di antara kalian 20 orang yang sabar, maka itu akan bisa mengalahkan 200 orang musuh. Jadi berapa perbandingannya? 20 dibandingkan 200, 1 banding 10. 1 banding 10. Ini kata Allah, ya. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibuna alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Dan kalau ada 100 orang yang sabar berperang, maka dapat menghadapi 1000 orang kafir. Berarti 1 banding 10. Kemudian dalam ayat berikutnya, ayat berikutnya Allah Ta'ala, al-ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Adapun sekarang, kata Allah, maka Allah telah ringankan bagi kalian, dan Allah telah mengetahui bahwa kalian itu punya kelemahan.
mungkin tidak bisa sesabar itu. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yadribuna mi'atain. Jika kalian ada 100 orang yang sabar, maka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Berarti sekarang perbandingannya berapa? 1:2. Ini berarti menasih ayat yang sebelumnya. Kalau tadi dikatakan, kamu kalau misalnya jumlah musuhmu 10 kali lipat, maju aja. Itu maksudnya. Tapi kalau sekarang 1:10 jangan maju. Kamu hanya bisa menghadapi kalau mereka jumlahnya maksimal 2 kali lipat saja. Itu masih bisa. Kalau 3 kali lipat sampai 10 kali lipat, kata Allah telah ringankan bagi kalian. Ini namanya mansukh, ya. Ayat yang sebelumnya diganti. Begitu pula ayat tentang apa? Rajam. Ayat rajam ini dihapuskan bunyinya, namun tidak dihapuskan hukumnya. Dulu pernah ada ayat dalam Al-Quran, ayat mengenai hukum rajam. Tapi sekarang coba ibu cari, ada nggak ayat tentang hukum rajam bagi pelaku zina? Nggak ada. Tapi apakah kemudian berarti rajam itu nggak ada? Ada, berlaku. Ayatnya dihapus, tapi hukumnya masih berlaku. Ya. Baik, ini kembali kepada ayat yang tadi kita bacakan. Wa idza badalna ayatan makana ayat. Kalau kami gantikan satu ayat dengan ayat yang lain, maka orang kafir mengatakan, wahai Muhammad, kamu itu mengada-ngada. Ya, dianggap mengada-ngada. Padahal kata Allah, wallahu a'lamu bima yunazzilu. Padahal Allah lah yang maha mengetahui apa yang Allah turunkan. Jadi Allah lebih tahu ayat ini Allah turunkan. Jadi Allah gantikan, Allah maha tahu, Allah maha bijaksana. Ya. Seperti dalam surat juga Al-Ma'arij. Nanti silakan baca sendiri tentang sholat, tentang sholat malam. Itu juga ada perubahan. Ada nasib masuk di situ. Ya, ada nasib masuk juga di situ. Ya, dalam ayat terakhir kalau tidak salah. Ya, tentang itu mana? Inna Allah ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthaini wa nisfahu wa thuluthahu wa ma'ifatu min al-ladina ma'aka seterusnya. Itu dalam ayat itu ada nasib mansukh juga. Jadi ada perubahan hukum. Satu ayat digantikan dengan ayat yang lain. Itu tidak masalah karena apa? Allah maha mengetahui kondisi umatnya, kondisi makhluknya. Ya. Dulu kalian kuat, 1 orang bisa melawan 10 orang. Sekarang kalian lemah, maksimal 1 berbanding 2. Allah maha mengetahui. Ya, jadi bukan Muhammad mengada-ngada, ya. Baik. Ya, dalam proses Al-Quran itu diturunkan. Kemudian ayat berikutnya, banyak sekali. Dalam surat tadi ayat 101 ya, 101. Ayat berikutnya kata Allah, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladziina aamanu wa hudan wa busyra lil muslimin." Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan Ruhul Qudus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebenaran supaya menjadi penguat bagi hati orang-orang yang beriman dan sebagai petunjuk dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang muslim yang berbakti kepada Allah. Ini sekali lagi disebutkan apa? Qul nazzalahu. Katakanlah Muhammad, Allah lah yang menurunkan ayat-ayat tersebut. Jadi dalil bahwasanya Al-Quran diturunkan. Allah Ta'ala mengatakan walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Kata Allah, dan sungguh kami telah mengetahui bahwasanya orang-orang kafir mengatakan bahwasanya innama yu'allimuhu bashar. Orang kafir mengatakan Al-Quran itu diajarkan kepada Muhammad oleh seorang manusia. Jadi mereka menuduh Muhammad SAW itu Al-Quran itu diajari sama orang itu Muhammad itu diajari. Siapa yang ngajari? Salah seorang budak Nasrani di
Mekah. Jadi di Mekah ada seorang budak Nasrani yang dia tinggal di sekitar Bukit Sofa. Kadang Nabi ngobrol sama dia. Nah, orang kafir membuat fitnah bahwasanya itu loh, tuh Muhammad tuh gaulnya sama si budak Nasrani ini. Pasti dia dapat Al-Quran dari dia, dari orang Nasrani ini. Maka kata Allah berikutnya, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanu arabiyyin mubin. Padahal kata Allah, orang yang dituduhkan mengajari Muhammad itu lisannya lisan Ajam. Ajam itu artinya non Arab. Ini budak dari Eropa, Nasrani Eropa. Kok bisa-bisanya ngajari Muhammad Al-Quran dengan bahasa Arab yang fasih? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya, maka kata Allah, kok bisa? Padahal yang dituduhkan ngajari Muhammad itu adalah seorang Ajam. Dia bukan orang Arab, dia orang daerah, pokoknya daerah Syam, daerah Eropa sana. Kok misalnya dia dituduh mengajarkan Al-Quran, padahal Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas, apalagi bahasanya sangat indah. Nggak mungkin orang Nasrani Eropa mengajarkan Nabi kita Muhammad Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, yang terakhir adalah berkaitan dengan faedah-faedah yang dapat kita petik dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Ya, sebelum kita masuk ke baru di pekan depan kita saringkan dulu faedahnya. Bahwasanya, ya, apa manfaat kita mengimani bahwasanya Allah itu Maha berbicara? Maka apabila kita mengetahui bahwasanya Allah yang berbicara dengan Al-Quran, maka berarti hal itu akan mewajibkan kita untuk mengagungkan Al-Quran. Karena kita tahu Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Kalau makhluk ya sama dengan kita. Ya, boleh kita acungkan, boleh kita anggap itu sesuatu yang tidak ada maknanya. Tapi kalau kita meyakini Al-Quran itu adalah firman Allah, betul-betul Allah berfirman dengannya, sehuruf-hurufnya itu dari Allah, maka berarti kita akan mengagungkan Al-Quran tersebut, akan menghormati Al-Quran tersebut, ya, akan melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran tersebut. Karena itu murni dari Allah, ya, bukan Allah ciptakan kemudian bisa diubah-ubah, bisa diputar-putar, ya. Tapi betul-betul firman Allah yang tidak bisa diubah, sesuatu tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, siapa yang bisa mengubah sifat saya? Tidak bisa. Adakah di antara Bapak Ibu yang bisa mengubah sifat saya? Tidak bisa. Ini sudah bagian dari diri saya. Begitu pula kalau Allah itu sifat Allah yang tidak terpisah dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu semuanya firman Allah, tidak bisa diubah, tidak bisa diputar-putar, ya. Dengan itu kita jadi ya wajib untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, menjauhi larangan-larangan Allah dalam Al-Quran, dan membenarkan berita-berita yang ada dalam Al-Quran tentang Allah, tentang nabi-nabinya, tentang umat terdahulu, tentang makhluk-makhluknya yang lain. Semuanya harus kita benarkan, dan termasuk kabar-kabar tentang masa lalu dan masa depan, semuanya kita benarkan karena semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Alhamdulillah telah selesai pembahasan seputar Al-Quran kalamullah. Insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan masuk di bab baru berkaitan dengan keyakinan tentang Allah akan dilihat pada hari kiamat nanti. Allah itu bisa dilihat nanti pada hari kiamat. Ya. Walhamdulillahirobbilalamin. Kita buka seandainya ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehnya kita minta diruqyah secara syar'i? Boleh, ya, hukumnya boleh. Sebagaimana ini dilakukan oleh ya para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Meskipun di antara hadis Nabi ada yang mengatakan bahwasanya di antara
antara 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, kata Nabi SAW, ciri-cirinya adalah la yastarqun, yaitu yang tidak minta diruqyah, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah. Ini ciri orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Namun para ulama menjelaskan di sini bahwasanya maknanya bukan berarti mutlak tidak boleh, ya. Namun maknanya adalah tidak boleh meminta diruqyah jika punya ketergantungan terhadap orang yang meruqyah atau ketergantungan terhadap sebab. Jadi ruqyah itu sebab kesembuhan, ya. Nah, kita tidak boleh kemudian menggantungkan diri kita kepada sebab. Misalnya peruqyahnya ini dikenal orang yang kalau sama dia sembuh, kalau ruqyah sama dia itu manjur, sehingga hati kita ketergantungannya bukan sama Allah tapi sama peruqyah. Inilah yang makruh, inilah yang dilarang, inilah yang menjadikan seorang itu tidak termasuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Namun jika seorang minta diruqyah karena memang kebutuhan, ya, misalnya kalau saya meruqyah sendiri tajwid saya nggak bagus, saya baca Qurannya nggak benar, apa yang masih memaksakan diri meruqyah sendiri? Jangan. Ya. Kalau rumongso tajwidnya nggak benar, Al-Quran nggak hafal, ya, udah tidak usah memaksakan diri meruqyah diri sendiri, minta orang lain untuk meruqyah, ini nggak apa-apa. Karena yang terlarang tadi apa? Ketika hatinya tergantung dengan yang meruqyah. Makanya Nabi mengatakan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri-ciri yang gak mau diruqyah itulah karena dia tawakalnya kepada Allah. Sedangkan orang yang minta diruqyah umumnya, kebanyakannya atau mungkin sebagiannya itu rata-rata mereka bergantung hatinya kepada yang meruqyah, tidak bergantung kepada Allah. Tapi kalau hatinya masih bergantung kepada Allah dan menjadikan ini semata-mata sebab, ya, tidak ada istilahnya kemudian dia yang meruqyah pasti sembuh dan sebagainya, ini hukumnya boleh, ya, tidak masalah, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Sudah selesai? Baik, alhamdulillah kita telah selesaikan pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kepahaman. Ya, jika ada materi-materi yang terlalu berat bagi Bapak Ibu sekalian, telan dulu saja. Nanti insya Allah pas kapan-kapan dibahas lagi sama ustadz yang lain, dulu pernah dibahas, sehingga tetap akan bermanfaat, ya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.